Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Sobat DHC sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya berada di Masjid Mawaddah Warahmah, tepatnya di BTP Blok AD Keberkahan Kota Makassar, ya. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan imamnya yang luar biasa. Beliau adalah seorang qari, ya. Beliau juga termasuk senior, ya, di dalam menguasai seni baca Al-Quran, ya. Nah, baik sobat DHC sekalian, langsung saja kita menyapa beliau, yaitu Al-Ustadz Muhammad Amir SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kaifa hal, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Khair, alhamdulillah. Ya, keluarga sehat-sehat, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik-baik. Ya, Ustaz. Ini kan kita ini sebagai seorang qari, Ustaz, ya. Sebagai seorang imam masjid, juga sebagai seorang qari. Bagaimana sejak kapan, Ustaz? Ustaz ini menjadi atau berkecimpung dalam dunia qari, ya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ini sebenarnya kalau qari yang namanya qari itu artinya sering mengikuti perlombaan. Ya. Sebenarnya saya hanya waktu SD saja dan SMP. Adapun itu saya belajar tentang tilawatil Quran itu saya langsung dengan ada beberapa guru. Sekalipun itu sebenarnya saya masih di daerah itu, saya punya guru ngaji itu 4 ustaz. Langsung 4 itu. Oh iya. Di kampung itu guru saya 4. Kemudian pindah ke Makassar juga 4. Jadi 8, sudah 8. Ada 8 guru, Ustaz, jadi semuanya. Secara langsung itu istilahnya itu apa istilahnya kalau secara langsung itu ya? Talaki ya. Iya, iya. Talaki itu dari mulut ke mulut itu 8 saya punya guru. Betul. Di kampung itu 4, di Makassar ini 4. Kemudian setelah itu saya juga sering belajar atau mengikuti kaset-kaset juara internasional itu 2 orang. Yang pertama adalah Haji Hasan Basri. Ya, sekarang jadi Imam Al-Markas. Ya, alhamdulillah, di Imam Al-Markas. Kemudian yang kedua adalah Haji Muammar Syekh, itu adalah ya, termasuk itu. Adapun satu itu misalnya Haji Nawawi itu, siapa lagi namanya, almarhum itu juga saya sering ikuti. Cuma itulah tadi yang secara tidak langsung itu belajar lewat kaset itu hanya 2 juara internasional itu. Ya. Haji Hasan Basri dan Haji Muammar Syekh. Itulah yang saya sering ikuti pelajarannya. Nah, termasuk misalnya tajwidnya. Jadi yang paling bagus tajwidnya sebenarnya itu 2 orang itu, yaitu Haji Hasan Basri dengan Haji Muammar Syekh. Dan itu 2 orang yang fenomenal, Ustaz. Iya. Ya, di Indonesia, ya. Iya. Karena dua-duanya qari internasional. Iya. Iya. Baik, Ustaz. Jadi ya, saya senangnya beliau itu karena memang suaranya bagus, lembut dan halus, ya. Ya. Ya itu. Ya. Sebenarnya awalnya di kampung, kemudian pindah ke kota tahun 81 itu saya di kota. Saya kan dulu sekolah di SMP 5 dekat dengan Masjid At-Taqwa juga di sana. Oh, yang dulu asuhannya Pak Kiai Haji Muhammad Nur. Iya. Oh, iya, Haji Muhammad Nur itu. Iya. Beliau almarhum itu. Jadi saya juga belajar hadis, bahasa Arab sedikit-sedikit. Masya Allah. Jadi itu sekolah dengan masjid itu sebenarnya dekat. Jadi kalau sudah pulang sekolah SMP 5 Jalan Sumba itu, kadang saya jalan kaki ke Jalan Irian, Masjid Taqwa itu tahun 86, 85, 86 itu. Saya ingat masih. Masya Allah. Ya, itu riwayat belajar Al-Quran itu. Jadi intinya bahwa belajar Quran itu untuk supaya kita bisa bagus, ya, artinya agak bagus itu harus memang dalam bentuk talaki, tidak bisa kita langsung kaset misalnya, karena
langsung kita ditegur kalau ada kesalahan-kesalahan dalam hal baca Quran. Masya Allah. Yeah. Jadi Ustaz, itu manfaat kita belajar talaki itu kan kalau orang bilang kalau talaki itu kan dia akan sampai sanadnya Ustaz ya. Begitu orang bilang, bagaimana ya? Talaki maksudnya dalam pengertian talaki itu artinya dari mulut ke mulut, itu dalam hal ini bukan dalam hal sanad tapi dalam hal hanya baca Quran saja. Baca Qurannya. Ya, jenis. Oh talaki iya. itu. Bukan kepada memang orang yang ahli dalam membaca Al-Quran itu saja. Iya. Ya, jadi iya. Jadi ilmunya tersampaikan. Iya. Iya, betul. Itu. Ya, sebenarnya sekalian luar biasa. Beliau sejak kecil ya belajar seni baca Al-Quran dan beliau mempunyai 8 guru. Luar biasa. Nah, terus jadi artinya begini, bahwa sebenarnya seorang qori itu tidak harus ikut pertandingan saja. Iya. Tidak harus ya. Artinya kalau siapa saja yang mau berkecimpung dalam seni baca Al-Quran, insya Allah dia seorang qori ya. Nah, begitu Ustaz. Iya. Sebenarnya saya pernah juga ikut lomba di Makassar. Pernah juga Ustaz? Iya, tingkat SMP itu. Iya. Ya, hanya sebatas Makassar saja sebenarnya untuk tingkat SMP. Ya, itu. Iya. Jadi saya hanya SMP saja. Ya, pertama kali dibuka masjid M. Asyik itu namanya dulu Masjid Rauda tahun 86 itu saya rasa itu 86. Itu saya sempat juara 1 tapi tidak lanjut sampai di situ saja. Di SMP itu Ustaz. Iya. Juara 1 dalam musabaqah tingkat SMP. Tingkat Makassar. Tingkat Kota Makassar. Kota Makassar. Iya. Dan kalau kita lihat saatnya dulu itu memang sangat ramai saatnya peminatnya itu. Artinya opini masyarakat itu luar biasa. Beda mungkin dengan sekarang. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau ada musabaqah itu, gaungnya itu. Gaungnya kurang begitu. Dulu memang enak, kita kan dalam hal pembinaan itu memang rombongan grup. Ada grup itu, grup ngaji, grup tilawah misalnya, ada hafalan. Jadi kita itu rombongan kalau ada perlombaan sekaligus satu grup itu. Sehingga memang ada rasa semangat ini. Tapi sebenarnya juga demikian halnya sekarang ini begitu juga. Ya, seperti yang dulu-dulu lah, tapi ini sekarang kan sudah banyak yang bisa kita belajar situ, bisa lewat apa saja. Sekarang ini kan modern, nggak seperti dulu harus memang langsung ke guru, nggak. Kaset pun itu nanti rekaman itu ya, rekaman dulu itu. Terus Ustaz, apa kiat-kiatnya Ustaz supaya kita bisa menjadi seorang qori itu? Apakah ada teknik-teknik khusus atau bagaimana? Bicara tentang kiat sebenarnya itu hanya bakat saja sebenarnya Ustaz. Bakat. Kalau suara agak bagus, sama dulu di kampung itu guru saya sebenarnya itu 4. Kemudian saya tinggalkan ke Makassar karena sebenarnya ada hal yang kami tidak puas dari segi suara. Misalnya kan di kampung itu biasanya memang bagus suaranya, cuma ya ada hal-hal yang tidak dia pahami. Kemudian pindah di kota, alhamdulillah ya banyak, ya itu lengkap. Kemudian ditambah lagi dengan mendengarkan kaset, ya itu kita bisalah. Sehingga akhirnya ya jadi imam misalnya, imam rawatib. Jadi kelebihan untuk ini kan Ustaz sebagai seorang imam Ustaz ya. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh seorang imam yang juga sebagai qori itu menurut Ustaz sendiri bagaimana Ustaz? Itu banyak manfaatnya kan, artinya bisa merubah-rubah lagu dalam setiap rakaat sholat dan seterusnya, bagaimana Ustaz? Ya itulah tadi bahwa dalam hal tilawatul Quran ini harus banyak belajar. Sampai sekarang saya masih belajar itu. Masya Allah. Bagaimana halusnya suara, bagaimana menekan, bagaimana awalnya. Jangan sampai tidak connect apa yang kita sebutkan kemudian ini ya. Jadi itulah manfaatnya kita selalu belajar, tidak pernah berhenti ya, kepada orang-orang yang hebat-hebat lah kita pelajari. Masya Allah. Ya, sehingga untuk jadi imam itu sebenarnya itu tadi kita kalau sudah menguasai 7 lagu itu ya kita mudah saja, tinggal ingat awalnya apa. Oh ini misalnya Bawayati ini begini suaranya kalau Bawayati. Ya. Nah, itu sehingga kita mudah untuk mudah kita mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau kita menguasai 7 nada atau lagu itu. Jadi apa istilahnya? Ada kan kadang-kadang situasi misalnya kita sholat maghrib lagunya ini saja, sholat isya lagunya ini dan seterusnya. Nah itu jadi jamaah tersuasanakan, kira-kira begitu Ustaz. Ya. Baik. Ya, luar biasa sobat Aceh sekalian. Jadi beliau meskipun istilahnya usianya dibilang senior ya, tapi beliau masih tetap belajar.
Jadi kita ini tidak perlu dan tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan seni baca Quran yang kita miliki sekarang, tapi harus selalu kita belajar atau mengulang kembali, belajar kepada orang-orang yang memang kita lihat punya kelebihan-kelebihan, ya. Begitu Ustaz kira-kira. Iya. Ya. Baik Ustaz, sobat sekalian, baik, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustaz untuk mengaji. Ya. Fadhil Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناه فكانوا فآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين السلام على موسى إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون فتدعون بعلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saudara sekalian, luar biasa ya. Tadi lantunan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Amir, SPD, Imam Masjid Mawaddah Warahmah, BTP Blok AD Keberkahan. Ya, mudah-mudahan apa tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang beliau sampaikan tadi, yang beliau bacakan tadi, ini semakin memotivasi kita, semakin menginspirasi kita untuk bisa untuk bisa lebih menguasai lagi seni baca Al-Quran kita. Ya, tentu kita sebagai seorang mukmin, ya, semakin indah bacaan Al-Quran kita, maka insya Allah akan semakin baik dalam sholat. Jadi ketika bacaan Quran kita bagus dan kita menjadi imam, maka insya Allah makmum pun akan semakin khusyuk mengikuti imam. Ya. Baik saudara sekalian, luar biasa ya. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya Ustaz telah hadir di channel saya, Denny Hakim Channel, ya, untuk membagikan ilmunya, sedikit ilmunya, mungkin dalam waktu yang tidak begitu lama Ustaz, tapi setidaknya ini insyaallah bisa menginspirasi masyarakat ya untuk lebih giat lagi mempelajari seni baca Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan ilmu Al-Quran yang ada pada Ustaz, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan Ustaz, ya. Keberkahan keluarganya, keberkahan kedua orang tuanya Ustaz, dan keberkahan bagi masjid ya di mana Ustaz menjadi imam di sini. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Baik saudara sekalian, tetap di channel saya, Denny Hakim Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.